sembelihan yang disembeli oleh orang muslim tapi tidak menyebutkan nama Allah. Atau dalam kehidupan kita di sini mungkin dagingnya halal tapi kita tidak tahu apakah disembelinya sesuai dengan kaki dan syabab kita atau tidak. Gimana? Kalau kita teliti dalam kitab fikih ya, bahwa syarat dari sahnya penyembelihan itu bukanlah bacaan basmalah sebenarnya. Jadi bacaan basmalah itu bukan syarat sah. Bacaan basmalah itu adalah sunnah. Hukumnya dibaca. Jadi kalau misalnya ada seorang lupa baca bismillah, kemudian dia menyembelih, maka hewan sembelihan itu halal dimakan. Kenapa? Karena yang menjadi rukunnya bukan bacanya, tapi status agama orang yang nyembelih itu. Kalau dia muslim, sah sembelihannya. Kalau dia kafir, tapi kafirnya ahli kitab, sah juga sembelihannya. Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Tapi nanti ada yang nanya, ahli kitab itu emang masih ada sekarang gitu. Masih ada. Kenapa? Karena yang dihitung bukan darahnya, bukan rasnya, juga bukan akidahnya, bukan rajin apa enggak ke gereja, tapi yang dihitung adalah statusnya. Kayak kita ini seorang Islam. Ada orang Islam kan nggak sholat, nggak bayar zakat, tukang nyolong, tukang maling, tukang zina dan sebagainya. Seandainya dia mati, dimandikan nggak jenazahnya? Dimandikan. Disolatkan? Disolatkan. Dikafani, dikuburkan? Iya. Berarti apa? Statusnya dia muslim, walaupun dia nggak pernah seumur hidup masuk ke dalam masjid misalnya. Kristen begitu juga. Statusnya dia apa? Kristen, ya sudah, bahwa dia nggak percaya Yesus, dia nggak pernah pegang Injil, dia nggak pernah masuk gereja, itu nomor sekian. Masalahnya kalau dia mati dikuburkan dengan cara apa? Dengan cara Kristen. Nah itu sudah bukti bahwa dia adalah orang ahli kitab. Jadi ahli kitab itu sebenarnya masih ada, sampai hari kiamat juga ada. Kalau dibilang, tapi kan beda Ustaz, ahli kitab hari ini dengan ahli kitab di zaman Nabi. Saya balik, bedanya yang mana? Ya ahli kitab sekarang kan menyembah Tuhan 3. Di zaman Nabi Muhammad kan menyembah Tuhan cuma 1. Enak aja, enggak. Justru di zaman Nabi itu mereka dikatakan kafir karena mereka menyembah Tuhan 3. Bunyi ayat Qur'annya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Telah kafir orang yang mengucapkan bahwa Allah itu ada 3. Maksudnya itu orang-orang ahli kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi. Ahli kitab sekarang banyak memalsu Injil. Kalau di zaman Nabi Injilnya masih asli. Siapa bilang Injilnya masih asli? Di zaman Nabi Isa masih hidup saja mereka sudah palsukan. Kemudian ketika Paul ya, nah itu dari agama Yahudi masuk ke dalam agama Nasrani, dia bikin perjanjian baru. Perjanjian baru itu karangan Paul. Dan Paulus itu hidupnya beberapa tahun saja sesudah Nabi Isa wafat. Nabi Muhammad belum lagi lahir. Nabi Muhammad nanti lahir tahun 570 Masehi. Jadi Nabi tahun 610. Berarti kekafiran ahli kitab itu memang sudah ada sejak awal. Mereka sudah memalsu Injil, mereka sudah menyembah 3 Tuhan, mereka sudah merusak agama mereka sendiri jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Ketika Nabi Muhammad lahir, Kristen memang udah rusak. Nah bedanya apa? Rusaknya agama Kristen di zaman Nabi dengan zaman sekarang nggak ada bedanya. Ya berarti hukumnya juga sama. Sembelihan ahli kitab itu halal walaupun dia tidak baca basmalah. Kenapa? Karena basmalah bukan syarat, juga bukan rukun dari penyembelihan. Dan kita enak nih di Jepang kalau kayak gini. Jadi kalau daging sapi impor dari negara-negara yang Kristen, seperti dari Australia atau dari mana? Brazil, ya kan? Asal jangan dari Uni Soviet gitu kan? Atau dari Thailand misalnya. Kalau Thailand kan bukan ahli kitab, mereka tuh orang penyembah berhala, sama dengan orang Jepang. Nah, sembelihan ahli kitab itu boleh dimakan walaupun mereka tidak baca basmalah. Baik, berikutnya.